Yo guys, kembali lagi di channel ini. Kali ini bagi yang tidak sabar dengan anime atau manganya Tensei Shitara Slam Data Ken, saya akan menceritakan alur cerita di pertemuan Walpurgis. Tapi sebelum ke pembahasan, kalian harus subscribe channel ini dulu ya. Dan nyalakan loncengnya, like dan komen apa yang ingin kalian ketahui selanjutnya. Kenapa harus subscribe? Dan menurut aja, nggak rugi kok. Seperti yang telah kita ketahui, di manga chapter 81, Clayman terus memojokkan Rimuru dengan informasi-informasi yang ia dapatkan dari bawahannya. Tentu saja sesuai dengan yang ia rencanakan, dan bumbu-bumbu kebohongan. Bumbu-bumbu. Jadi lapar. Setelah jurus nyerocosnya Clayman selesai, tibalah bagi Rimuru berbicara. Ia mengatakan bahwa Clayman adalah seorang pembohong. Lanjut ke pembahasan Rimuru versus Clayman aja kali ya, biar cepat gitu. Intinya di percekcokan Rimuru dan Clayman, mereka sama-sama saling menyudutkan. Yang satu mengompor Raja Iblis, yang satu memojokkan. Sampai tiba saatnya Guy berkata, "Kalahkanlah Clayman di hadapan kami semua." Dan akhirnya tibalah mereka gelut. Seperti biasa, Clayman tidak mau mengotori tangannya sendiri. Ya, pengecut sih. Tapi ya udahlah ya, chapter 81 dan 82 sudah rilis. Sekarang ke pembahasan setelahnya aja. Pembahasan tentang Clayman menyerang Sion dengan cahaya yang tak menyenangkan. Ya artinya kayak pengendali pikiran gitu. Clayman pun berniat menjadikan Sion sebagai koleksinya. Ia berpikir bahwa mantra cahaya itu bisa mengendalikan siapapun, bahkan Raja Iblis Milim pun sekalipun. Tapi Rimuru yakin itu tidak akan mempan, karena Sion mempunyai keahlian perfect memory yang menjaga ingatannya bahkan setelah ia mati. Dalam artian, dia bisa hidup walaupun sebagai jiwanya saja. Sion pun berkata, "Serangan macam apa ini? Aku tidak merasakan sakit atau apapun." Clayman pun tidak percaya akan serangan rahasianya itu. Ia tak percaya itu tidak akan efektif terhadap Sion. Padahal ia berpikir bahwa pada Raja Iblis Milim pun bekerja dengan semestinya. Tak lama kemudian, Raja Iblis Carrion pun datang. Clayman pun terkaget-kaget, padahal ia tahu bahwa Carrion telah mati di tangan Milim. Pada saat itu, Clayman pun sadar bahwa ia telah dikhianati oleh Frey. Frey pun mengelak bahwa ia tidak pernah jadi sekutunya. Mendengar itu, Clayman semakin marah. Tak lama kemudian, ia kembali tenang dan memerintahkan Milim untuk membunuh semua yang hadir di situ. Suasana pun menjadi tegang. Semuanya tahu kalau Milim sangat kuat. Dan mereka tahu bahwa Milim adalah kartu asnya Clayman. Peristiwa tak terduga pun terjadi. "Mengapa aku harus melakukan itu? Rimuru adalah temanku," ujar Milim. Semua pun terkaget-kaget. Padahal di beberapa saat yang lalu, ia sempat menyerang Rimuru. Setelah itu, mereka menceritakan yang sebenarnya terjadi. Ya, sampai sini dulu kali ya. Lanjut ke pembahasan Clayman aja. Kemudian Clayman mengeluarkan batu permata yang setara dengan 10.000 jiwa manusia. Serentak, Raphael mengeluarkan skillnya yang seperti melihat masa depan dan memperlihatkannya pada Rimuru. Saat Clayman mengangkatkan tangannya ke atas, ia terheran-heran dan menyadari bahwa permata telah direbut oleh Rimuru. Kemudian Rimuru menceritakan tentang Raja Falmouth. Lalu kemudian ia menyuruh Sion untuk menghajar selama 3 detik dengan meminjamkan kekuatannya. Sion pun menghajar dengan sekuat tenaga selama 3 detik. Mungkin kurang lebih 100 pukulan lah. Clayman pun menendang dan memulihkan lukanya. Di bawah pengaruh Wisdom Raphael, yang Clayman rasakan bukanlah pukulan selama 3 detik, namun hujan pukulan selama beberapa hari. Coba bayangkan itu. Kakashi pun kewalahan menahan serangan dari Mangekyou Sharingan. Salah server, bos. Ya tapi kerjanya sama aja lah kayak gitu. Lanjut saja. Rimuru pun memberi pilihan jika ia menjawab, maka ia akan membunuh dengan cepat. Tapi jika ia diam, maka ia akan menyiksanya. Lalu Rimuru menanyakan dalang di balik semua ini. Clayman pun menjawab bahwa dalangnya adalah Kazeriam, Raja Sihir atau Dewa Kutukan. Sepertinya cukup sampai di sini dulu. Jika ada yang ingin dibahas, silahkan komen di bawah. Like dan share jika kalian suka. Ingat, wajib subscribe ya. Cuma subscribe gratis kok. Ya udah ya, terima kasih. Salam.